Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 6 mata kuliah Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah. Anggota dari kelompok kami di antaranya yang pertama ada Mas Sigit Prasetyo, ada Mbak Laili Safitri, ada Mbak Nur Utami Madani, ada Mbak Bella Permata, ada Mbak Mita Indriani, ada Mbak Vicky Wulan Permata Haji, dan yang terakhir ada Mas Irfan Rusadi. Selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Vicky Wulan Permata Haji. Materi yang pertama adalah pengertian, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77-POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pengguna layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut pengguna adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pengguna layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah di dalam ekonomi syariah, pinjam-meminjam uang disebut qard. Qard diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma, asal hukum meminjam sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Selanjutnya adalah landasan operasional. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi terdapat di dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Akad yang diterapkan penyelenggara layanan antara lain adalah akad wakalah bil ujrah dan akad musyarakah. Penyelenggaraan layanan vintage syariah dengan mempergunakan skema syariah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam paksaan transaksi syariah lembaga jasa keuangan yang wajib tunduk pada DSN nomor 117/DSN MUI/11/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan dengan prinsip syariah. Ya, di sini saya akan menjelaskan jenis atau klasifikasi usaha perusahaan penyelenggaraan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah. Ya, dalam penyelenggaraan kegiatan layanan lembaga jasa keuangan syariah wajib memperhatikan hal-hal berikut, antara lain 1. Jaminan kepatuhan syariah atau Syariah Compliance Assurance atas keseluruhan aktivitas penyelenggaraan layanan. Hal ini merupakan salah satu yang sangat penting bagi penggunaan layanan. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah bagi penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Yang A. Ada akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku. B. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai aturan dan prinsip-prinsip syariah. C. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. D. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. Yang E. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. Dan selanjutnya ada F.
Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional penyelenggaraan layanan. Dan yang terakhir ada G, semua dan berasal dari sumber yang sah dan halal sesuai syariah. Lalu yang kedua ada perlindungan bagi pengguna layanan. Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek yang mendasar dan dijadikan membeda antara penyelenggara layanan konvensional dengan penyelenggaraan layanan berdasarkan syariah, karena dalam syariah tidak hanya profit oriented namun juga falah oriented, di mana tidak hanya keuntungan semata-mata yang diperoleh namun kemenangan di dunia dan di akhirat menjadi salah satu yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan layanan. Jadi dapat disimpulkan dalam penjelasan saya tadi bahwa klasifikasi usaha perusahaan penyelenggaraan layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi informasi syariah harus memenuhi dua pasal tersebut dengan beberapa syarat di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu industri atau perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah. Yang perusahaan itu ada di Indonesia. Yang pertama yaitu PT BNI Life Insurance The Best Syariah Unit Life Insurance. Yang kedua PT Asuransi Allianz Life Indonesia The Best Syariah Unit Life Insurance. Yang ketiga PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia The Best Syariah Unit Life Insurance. Yang keempat PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance The Best Syariah Unit Life Insurance. Yang kelima PT Bank BNI Syariah The Best Syariah Bank. Yang keenam PT Bank Aceh Syariah The Best Syariah Bank. Yang selanjutnya itu ada akad. Akad yang digunakan biasanya menggunakan akad purobahah, yaitu akad antara pinjaman akan memberikan sejumlah modal kepada peminjam. Pada pasal 21 Peraturan MA nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu yang pertama, ikhtiar atau sukarela. Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Yang kedua itu ada amanah atau menepati janji. Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama, terhindar dari cedera janji. Yang ketiga itu ada ikhtiar atau kehati-hatian. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Yang keempat itu ada lusum atau tidak berubah. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas, dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Yang kelima, saling menguntungkan. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Yang keenam, sawiyah atau kesetaraan. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Yang ketujuh, transparansi. Setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang. Yang kedelapan, kemampuan. Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. Yang kesembilan, taisir atau kemudahan. Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Yang ke-10 ada itikat baik. Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Yang ke-11 ada sebab yang halal.
tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram. Selanjutnya, dalam akad tersebut terdapat 7 hal yang harus dihindari dalam kegiatan bisnis, yang bisa disebut pantangan moral bisnis atau moral hazard, yaitu 1. Maisir, yaitu segala bentuk spekulasi judi atau gambling yang mematikan sektor real dan tidak produktif. Yang kedua itu ada asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. Yang ketiga ada horor, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Yang keempat ada haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharapkan syariah. Yang kelima itu ada riba. Riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan bunga pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran atau barter lebih antara barang ribawi sejenis. Pelanggaran riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis di samping menghindari praktik pemasaran, eksploitasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Yang keenam itu ada ikhtiar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Yang ketujuh itu ada doror atau berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahah dalam al-maqasid al-syariah. Selanjutnya, permasalahan perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah. Yang pertama, adanya resiko operasional yang bisa mengakibatkan investor pinjaman fintech syariah mengalami penipuan maupun kredit macet atau pinjaman tidak kembali. Resiko tersebut sangatlah mungkin terjadi karena proses akad hanya dilakukan secara online dan tidak ada tatap muka. Meski akad sudah disepakati, tidak ada jaminan bahwa sang pemilik untuk berlaku jujur dalam menyampaikan laporan keuangan usahanya, bahkan setelah akad disepakati. Hal ini dapat diminimalisir dengan penerapan transaksi yang mendasari seperti adanya jaminan. Dan yang kedua, adanya peraturan fintech syariah di Indonesia dinilai belum mengatur perihal aspek pengawasan syariah atau kepatuhan syariah. Padahal aspek pengawasan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen yang harus dijunjung tinggi dalam segala proses yang melibatkan masyarakat sebagai konsumen. Belum tercantumnya perlindungan aspek kesyariahan dalam peraturan fintech syariah di Indonesia juga dirasa dapat mengakibatkan problematika, karena proses operasional fintech syariah lebih kompleks daripada fintech konvensional. Dalam syariah terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijunjung tinggi seperti menjauhkan transaksi fintech dari riba dan bunga. Hal itu perlu ada pengaturan khusus mengenai pengawasan syariah terhadap fintech syariah yang ditugaskan untuk memastikan semua aktivitas dalam fintech syariah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan yang ketiga, masih ada beberapa pro kontra terkait regulasi fintech syariah. Hal ini karena peraturan POJK nomor 77 tahun 2016 lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional. Karena aturan tersebut masih general dan justru berdampak pada keracuan pemisahan antara fintech syariah dan fintech konvensional, padahal dari sisi substansi dan sisi peristilahan, antara fintech syariah dan fintech konvensional sangatlah berbeda. Dalam istilah judul peraturan tersebut misalnya, sudah terlihat jelas bahwa peraturan tersebut berkonotasi ke arah konvensional karena menggunakan frasa pinjam-meminjam. Sedangkan dalam operasional fintech syariah, konsep yang disepakati adalah pembiayaan.
Oleh sebab itu, perlu adanya ketegasan aturan dari pemerintah dan dalam hal ini, OJK diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan fintech syariah di Indonesia dengan adanya satu regulasi atau payung hukum yang lebih komprehensif. Untuk yang terakhir, mekanisme pinjam-meminjam atau pembiayaan yang berdasarkan akad syariah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pinjaman mengajukan pinjaman melalui website penyelenggaraan layanan. Yang kedua, penerima pinjaman mengirimkan berkas identitas. Yang ketiga, penerima pinjaman mengirimkan dokumen terkait kebutuhan pembiayaan seperti dokumen legalitas usaha, tagihan invoice atas piutang usaha, dan dokumen penunjang lainnya. Yang keempat, pihak penyelenggara melakukan scoring atau analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan bunga pinjaman serta kemampuan pengembalian pembayaran oleh peminjam. Yang kelima, setelah mengeluarkan scoring dan masuk kategori layak diberikan pinjaman, penyelenggara memberikan informasi kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman dan layak yang diberikan pinjaman serta siap melakukan akad pinjaman meminjam. Yang keenam, akad pembiayaan atau pinjam-meminjam dilakukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema al-qadr. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atau talangan atas invoice yang diberikan, dilanjutkan dengan akad wakalah bil ujrah. Pemberi pinjaman maupun wakalah bil ujrah dilakukan secara online melalui website penyelenggara layanan. Dapat pula pembergunaan akad masyarakat untuk segmentasi tertentu. Semua kegiatan akad yang dilakukan para antara pemberi pinjaman dan pinjaman tunduk yang mengikuti ketentuan dalam UU ITE dan hukum perikatan pada umumnya. Yang ketujuh, penerimaan pinjaman memberikan jaminan berupa invoice atau tagihan serta giro mundur sesuai tanggal jatuh tanpa pinjaman. Untuk pinjaman perorangan, pemberian pinjaman dapat diminta jaminan lain sesuai kesepakatan para pihak. Yang kedelapan, pinjaman dicarikan melalui rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjukkan dan bekerjasama dengan penyelenggara layanan. Sekian, terima kasih.